Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Magoter ya. Video kali ini saya akan memperlihatkan isi biopon saya ya. Di sini magot-magot saya ini sebagian udah menjadi prepupa ya, udah menghitam, dan juga masih banyak juga yang kecil-kecil ya. Dan pembahasan video kali ini ya, jadi sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan atau apa isi dari video ini ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ke pokok pembahasan ya. Isi ini juga banyak permasalahan ya di biopon saya ini ya. Di antaranya ini sebagian udah menjadi prepupa, sebagian juga masih putih-putih gitu ya. Di sini luas nih ya, biopon lebar 70, panjangnya 120 ya. Ini ada banyak sekali, ada banyak ya. Ini sebetulnya biopon pembesaran karena udah kelewat hari, turan ini udah bisa dipanen. Karena saya kan ini modelnya ternak rumahan ya, jadi di sini juga buat pakan ternak sendiri aja. Di sini ada ayam kampung yang saya pelihara, jadi di sini saya kurang lebih sehari yang buat pakan ternak ini kurang lebih sekilo ya, kurang lebih sekilo, bahkan kadang sampai 2 kilo yang per hari saya keluarkan ya untuk pakan ayam saya setiap harinya. Nah, di sini jadi ini kebanyakan sampai jadi prepupa ya, karena telat manen, karena memang nggak saya panen ya, karena buat pakan sendiri, jadi saya ngasih gitu aja. Jadi kurang lebih ya satu baskom kecil gitu ya, atau setengah ember gitu untuk pakan ternak setiap harinya. Jadi di sini sebagian udah jadi prepupa. Terus untuk pembahasan kali ini ya, enaknya mau diapain ya, mungkin kalau misalkan saya masih ada niat ini mau dijadikan lalat ya, mungkin nanti saya akan kumpulkan semuanya ini ya, dibersihkan dulu kasgotnya, habis itu pakai air gitu ya, pakai baskom lapis 2, tengahnya buat magot ini, terus kasih air biar agak becek, atau kasih pakan yang becek gitu ya, sehingga dia nanti yang hitam ini akan naik gitu ya kan. Itu cara untuk memisahkan magot dengan prepupanya ini ya. Di sisi lain atau di permasalahan di biopon saya ini sebagian juga magotnya itu ada yang kecil ya, mungkin pakannya telat ya, atau dia nggak kebagian pakan, ataupun di situ juga pakannya kurang gitu ya, karena saya juga ngasih makannya setiap hari ya. Jadi saya bagi-bagi, kalau misalkan dapat nasi sisa gitu kan, sebagian saya kasihkan magot ini, sebagian kasihkan ayam juga. Terus misalkan dapat buah ya kemungkinan ya buat si magotnya ini ya, kadang ya dapat buah mangga gitu ya kan, ini sisa biji mangganya saya kasihkan magot. Nah, di sini juga masih ada yang kecil-kecil magotnya ini ya kan. Jadi permasalahannya ya, penyebabnya kenapa magot ini masih kecil-kecil ya, karena kurang pakan atau kurang nutrisi. Jadi dia kalah dengan yang besar ini. Tapi kalau misalkan mungkin yang udah jadi prepupa ini lebih liket dia ya, lebih banyak makan, sehingga dia duluan menjadi prepupanya, kalah dengan yang kecil-kecil ini. Jadi kalau yang kecil-kecil ini kurang makan ya, kekurangan gizi pakannya ini,
dia jadinya kecil. Bahkan di situ dia ganti kulit atau apa yang ngelungsungi gitu ya kan. Masih kecil pun juga bisa ngelungsungi, karena kemungkinan ini umurnya juga sama ya, umur bareng ya, mungkin selisih sehari 2 hari. Cuman perbedaannya sangat signifikan ya. Di sini ada yang masih kecil banget. Kalau dilihat ya, masih ada yang kecil banget. Ada yang besar, ada yang jadi pupa. Sebagian juga ada yang jadi prepupa, jadi pupa. Sebagian lagi ada yang udah jadi lalat bahkan di biopon ini ya. Karena di biopon ini saya tutup dengan ini ya, jaring kasa ini, sehingga dia kalau misalkan jadi lalat tetap di dalam sini. Nih ada lalat nih ya. Ini juga yang lalat masih muda nih, karena dia juga kecil ya, kurang gizi kemungkinan. Ini lalatnya pun kecil. Apakah bisa ini nanti maggotnya yang udah tua ini kita perbesar lagi ya? Jadi rencana ini nanti ya, kalau udah saya pisahkan dari pupa maggotnya ini, prepupa dengan maggotnya, insya Allah mau saya kasih pakan lagi nih ya. Untuk yang masih kecil-kecil ini mau saya coba dengan pakan ampas tahu ya. Tadi kita nanti udah pisahkan ini dulu. Untuk videonya simak video selanjutnya ya. Nanti saya akan pisahkan dari maggotnya dengan prepupanya ini, mau saya pisahkan. Terus yang kecil-kecil ini umur mungkinan udah ada 3 mingguan lebih ya. Apakah masih bisa besar? Nah, di situ nanti ya juga tunggu jawabannya setelah saya kasih pakan ya kan. Apakah masih bisa besar ya? Di sini kemarin saya menggunakan awalnya juga ampas tahu. Habis itu saya sisip-sisip dengan buah-buahan. Kemudian saya kasih usus juga, usus ayam itu ya, usus yang mentah gitu. Jadi ini kurasa memang kurang pakan gitu ya. Oke. Jadi untuk yang masih pemula ya, tetap semangat terus budidaya maggotnya, jangan patah semangat ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Mungkin di pokok pembahasan kali ini ya kurang to the point ya, atau kurang ada nilai apanya ya, tapi ini juga untuk mengedukasi aja, ataupun untuk membuat semangat rekan-rekan semuanya. Jangan sampai salah langkah ya. Tergantung kita budidaya maggot itu niatnya, atau kita mau ke arah mana gitu ya, untuk pakan ternak sendiri atau untuk penghasilan gitu ya. Maksudnya maggotnya ini kan juga bisa kita jual gitu ya kan. Tapi kalau saya ini karena buat pakan ternak sendiri, jadi ya jalani aja dulu, terus siapkan maggot sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa ya kan. Yang penting ada buat pakan ternak. Tapi kalau misalkan ada yang pengen dijual, yang penting pakan ada, karena saya ini pakannya juga kurang ya. Jadi yang penting ada buat pakan ternak sendiri. Jadi semuanya tergantung niatnya mau ke arah mana ya gitu ya. Mau buat penghasilan buat maggotnya, atau buat ternak sendiri, buat pakan ternak sendiri gitu ya. Oke ya, cukup sekian dulu video dari saya ya. Untuk yang pengen ditanyakan ya, tanyakan di kolom komentar biar saya nanti bikin jawabannya, atau saya balas ya di situ ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.